Shalom saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang luar biasa ini. Dan hari ini saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Allah kita Esa atau keesaan Allah kita. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa bersama-sama. Kami mohon hikmat-Mu, pengetahuan, urapan baru-Mu, kehadiran-Mu Engkau nyata di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami boleh menemukan hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Kami butuh urapan baru-Mu, kekuatan hikmat, pewahyuan-pewahyuan baru daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan pribadi-Mu untuk kami semua. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar satu tema yang cukup fundamental di kalangan kekristenan maupun non-Kristen. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar 3 poin yang besar, 3 poin yang penting menurut saya, yaitu berapakah Allah orang Kristen, kemudian Allah tidak punya nama, dan yang ketiga, Allah itu roh. Yang pertama, berapa Allah orang Kristen atau berapa Allah kita? Tentu jawabannya adalah satu. Allah itu Esa, tunggal dan satu-satunya, bukan ilah-ilah. Sebab dalam seluruh isi Alkitab tidak ada satu ayat yang bertentangan dengan ayat lainnya. Oleh sebab ilham Roh Kudus, para penulis dengan sangat teliti dan hati-hati menulis setiap kata atau kalimat, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab adalah ilham Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih dan ditentukan untuk menuliskannya dalam buku-buku, kemudian dikanonkan menjadi satu yang disebut Alkitab. Jadi Alkitab ditulis oleh tangan manusia yang diilhamkan oleh Roh Allah sendiri. Kurang lebih ada 40 orang penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam kurun waktu 15 abad atau 1500 tahun. Para penulis menyajikan perspektif yang berbeda, namun semuanya memproklamirkan Allah yang Esa. Dalam penjelasan ini saya tidak sedang menyerang agama tertentu, doktrin tertentu, atau pribadi tertentu, sebab tidak seorang pun manusia merasa paling benar daripada yang lain, apalagi menjustifikasi seseorang, sebab kita harus menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan Yesus mengajarkan atau mengingatkan kita bahwa jangan kamu menghakimi, sebab kita tidak mempunyai hak untuk menjustis orang lain. Saya hanya ingin mencoba mengajak kita berkontribusi membangun argumen sesuai dengan asas atau dasar kebenaran firman Tuhan tentang keesaan Allah kita atau Allah kita itu Esa. Nah, sebelum kita maju lebih jauh, mari kita bersama membaca beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar topik pembahasan kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam teks Ibraninya disebut Shema Yisrael, Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Dalam versi King James berkata, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yesaya 44 ayat 24 berkata, beginilah penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ayat-ayat tersebut memberikan konfirmasi yang jelas tentang Allah itu Esa, bukan 2, bukan juga 3. Seperti yang banyak orang membangun tuduhan atau opini atau image dan menuduh kekristenan menyembah 3 Tuhan. Nah, coba kita sedikit menyimak tentang Tritunggal. Sebetulnya Alkitab tidak pernah menulis tentang Tritunggal atau Trinitas.
Tetapi gagasan atau penemuan Tritunggal ini pertama kali dikonfirmasi oleh bapak-bapak gereja, dan pada kurang lebih tahun 196 Masehi yang spesifik merilis formulasi ini oleh seorang sejarawan gereja yang berprofesi sebagai pengacara ternama bernama Tertullianus. Oleh karena itu formulasi ini terus dipakai oleh gereja sampai saat ini. Yahudi Rabbinik, Yahudi Mesianik, dan Kristen mengimani Allah yang esa, bukan jamak, bukan ilah-ilah. Kata yang digunakan and good side, kata yang digunakan sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Elohim. Nah, secara bentuk kata kita tahu bahwa Elohim ini adalah a plural form, tetapi secara gramatikali diperlukan sebagai singular noun karena naskah Ibraninya menggunakan verba untuk said atau berfirman, vayomer, yang adalah singular form. Jadi keseluruhan Alkitab mengkonfirmasi bahwa Elohim yang ditulis pada awal kitab suci adalah sang pencipta alam semesta. Bandingkan dengan Yesaya 45 ayat 18, Malayaki 2 ayat 10 dan 15, Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat 44, Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25, Roma 1 ayat 25, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Petrus 4 ayat 9, Wahyu 4 ayat 11. Jadi tidak ada pengajaran Alkitab di mana ilah-ilah menciptakan alam semesta. Itulah makna plural of majesty untuk kata Elohim yang disaksikan oleh Musa dan kitab para nabi sejak Kejadian 1 ayat 1. Jika kita mencermati naskah Ibrani, tentu saja kata kita, us, our, adalah plural pronouns, tetapi kita juga harus memahami bahwa kata baiklah kita menjadikan, let us make, tertulis dalam satu kata Ibrani, yaitu naase, kata verba dalam bentuk gal imperfect, first person plural form. Kata kita us tidak berdiri sendiri karena format di first person pluralnya ini masuk pada verbanya. Dan makna kata Betsalmenu, in our image, pada gambar kita merujuk pada kitmutenu, to our likeness, seperti rupa kita. Jadi kedua nomina ini menggunakan first person plural suffix. Kita adalah kata kerja naase, yang plural ini tentu lebih cocok ditafsirkan bahwa Allah sedang berbicara dengan oknum-oknum di luar dirinya. Karena sebelumnya terdapat kata kerja dengan bentuk singular, vayomer. Maka penafsiran dari kalangan Yahudi Rabbinik sebagai kalangan yang paham betul bahasa Ibrani ini terlihat lebih mendekati kebenaran, yaitu bahwa Allah sedang berbicara kepada malaikat-malaikat di sekitarnya atau bala tentara surgawi, atau yang lebih dikenal dengan istilah sidang ilahi. Kejadian 1 ayat 26, kita perhatikan kata kita jadikan. Ya, kita menjadikan. Let us make. Dalam Ibrani, teks Ibrani disebut naase. Sedangkan dalam penciptaan itu adalah kata bara yang berbentuk singular. Nah, Kejadian 1 ayat 27, kata menjadikan dan menciptakan ini jelas mempunyai pengertian atau bobot yang berbeda. Bahwa Allah berbicara kepada bala tentara surga dalam satu sidang ilahi, ia berbicara dengan kata menjadikan. Sedangkan menciptakan manusia hanya dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu bara, di mana kata bara ini adalah kata yang spesifik hanya untuk Allah saja. Jadi kesimpulannya adalah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Allah
bukan sedang berbicara kepada kedua pribadi yang lain dari Allah atau kepada ilah-ilah yang lain di luar dirinya. Sebab siapakah kita yang membatasi kemahakuasaan Allah? Jadi saya simpulkan bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu tidak ada kata Trinitas di sana. Ya. Sekali lagi, siapakah kita yang dapat membatasi kemahakuasaan Tuhan Allah kita? Dan dengan jelas dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu cuma satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah kita itu Esa, tunggal dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi sekali lagi Kejadian 1 ayat 26-27, Sang Pencipta berfirman sebagai Raja Surgawi di hadapan bala tentara surgawi. Ia menyatakan rencananya untuk menciptakan makhluk yang akan menguasai bumi dan isinya, yaitu manusia. Manusia dijadikan dalam image Allah, menurut gambar Allah, Teselem dan rupa kita, Demut. Ya. Dalam posisi para malaikat, sesuai pemahaman Yahudi Rabbinik, dapat kita katakan bahwa mereka adalah peserta sidang ilahi untuk menjadikan, bukan menciptakan. Ya, menjadikan manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu dari Elohim, termasuk malaikat yang berperasaan, yang berpengetahuan, memiliki intelektual, memiliki kuasa, memiliki free will atau kehendak bebas. Jadi para malaikat dalam sidang ilahi tersebut diajak turut dalam rencana menjadikan, Ibraninya disebut naase, plural. Itulah sebabnya verba ini ditulis dalam bentuk gal imperfect, kata kerja belum rampung. Namun dalam penciptaannya dilakukan oleh Allah sendiri. Kita dapat melihat kata spesifik bara, singular, adalah bentuk gal imperfect, completed action. Ya, kata kerja sudah rampung, sudah selesai. Kejadian 1 ayat 27 sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, yang saya jelaskan tadi, merujuk pada penciptaan manusia dan dirampungkan oleh Allah sendiri. Perhatikan lagi dalam ayat 27, kata bara diucapkan 3 kali. Dan pengucapannya pun dinyatakan dalam stem gal perfect, rampung, completed. Ya, puji Tuhan. Dalam sastra bahasa Ibrani, pengucapan kata hingga 3 kali itu merujuk kepada kemutlakan atau suatu kepastian. Kita bandingkan dengan pujian kepada Allah yang diungkapkan oleh Majestologia. Kudus, kudus, kudus. Dalam Yesaya 6 ayat 3 itu disebut 3 kali kata kudus. Kemudian juga dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 juga sama, 3 kali kata kudus. Sebab kata kudus adalah kata yang hanya diperuntukkan bagi Allah, yang diulang sampai 3 kali. Dan ini menunjukkan tidak ada kata yang lain yang dapat menggambarkan kekudusan Allah yang mutlak dan pasti dalam bahasa manusia. Jadi Kejadian 1 ayat 27 ini membuktikan bahwa hanya Allah satu-satunya Sang Pencipta, Tunggal, Esa, dan seorang diri yang menciptakan langit dan bumi, yang membentangkan bumi. Bagian poin yang kedua yaitu Allah tidak punya nama. Selama Allah belum menjelma menjadi manusia datang ke dalam dunia, dia tidak punya nama. Tetapi sebutan gelarnya banyak. Seperti Elohim, Yahweh, Adonai. Itu nama sebutan atau gelar. Nah, kita perhatikan kata Elohim sendiri sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sebenarnya
sebenarnya bukan menemukan kata Allah, tetapi yang ditemukan adalah kata dewa. Dewa yang maha tinggi, dewa yang maha agung, yang maha besar, dewa seluruh bumi ini. Jadi kata sebutan itu bukan menunjukkan kepada sosok nama, tetapi menunjukkan kepada kualitas atau otoritas atau pribadi yang maha agung. Pribadi yang maha agung itu lebih banyak disebutkan gelarnya daripada disebutan namanya. Misalnya presiden. Lebih banyak orang menyebut presiden daripada namanya. Sebab presiden itu adalah membawahi kekuasaan seluruh Indonesia ini. Jadi sebutan Allah, Elohim, Yahweh, Adonai itu bukan nama daripada Allah, tetapi itu adalah sebutan atau gelar. Gelar yang tertinggi, gelar maha tinggi untuk Allah. Coba kita perhatikan dulu dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 dan sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel," sekali lagi, "tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya?" Jadi ketika Musa berdialog dengan Allah, Musa bertanya, apabila orang Israel bertanya tentang nama Tuhan, apa yang aku harus jawab? Bagaimanakah tentang namanya? Apa yang harus aku jawab kepada mereka, kata Musa. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Dia adalah Allah dan dia seorang diri sejak kejadian sampai Malayaki, sebab tidak ada seorang pun yang bisa memberi dia nama. Hanya memberikan dia sebutan nama gelar, sebutan yang tertinggi. Karena itu kita menyebut dia Allah, Elohim, Adonai, Yahweh. Sebutan untuk Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, itu adalah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Sebutanku turun-temurun. Kita perhatikan. Bukti yang kedua, Yesaya 6 ayat 9. Yesaya 9 ayat 6 maksud saya. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Perhatikan, bagian B dari ayat ini disebut apa? Disebutkan orang. Dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di sini Yesaya memberikan konfirmasi yang sangat jelas tentang beberapa nama sebutan untuk Tuhan. Bahkan pada saat Yesaya menubuatkan tentang seorang anak yang akan dilahirkan pada kurang lebih 700 tahun sebelum kelahirannya, Yesaya tidak memberikan konfirmasi tentang namanya, tetapi dia menggunakan nama sebutan atau nama gelar, karena memang belum waktunya untuk diberikan nama. Nah, ketika malaikat Tuhan membawa berita kepada Maria, baru jelas karena Allah sendiri yang datang ke dunia
oleh benih Roh Kudus dari Allah. Maka anak itu disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi baru pada saat itulah diberi nama, karena dia akan menjadi manusia. Kok bisa menjadi manusia? Bisa dia menjadi manusia. Tetapi bukan manusia secara daging dan darah dan daging, biasa, lumrah. Dia adalah manusia yang lahir dari rohnya Allah. Karena itu disebut anak Allah. Jadi bukan berarti anak Allah itu kawin lalu punya anak. Itu salah persepsi. Ya, salah persepsi. Jadi mungkin saudara bertanya, kok bisa? Mana mungkin? Jawabannya, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mungkin? Adakah yang sukar bagi Allah untuk Allah lakukan? Dan apa yang Allah tidak bisa lakukan? Apa yang Allah tidak bisa buat? Bahkan dia rela datang ke dalam dunia yang berdosa ini untuk mengorbankan dirinya yang tidak berdosa bagi umat manusia yang berdosa, yang seharusnya mati karena dosa, supaya menerima pengampunan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara baca ayat itu dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Jadi baru diberi nama pada saat dia ingin menjadi manusia. Karena apa? Kalau manusia banyak. Manusia yang diberi nama semenjak Adam dan Hawa sudah diberi nama. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama sudah diberikan nama. Namanya apa? Adam. Lalu Hawa yang diciptakan dari rusuknya Adam itu juga diberi nama Hawa. Kemudian Adam menghampiri istrinya Hawa, lalu mengandung melahirkan anak, dan juga diberikan nama Kain dan Habel, dan seterusnya sampai hari ini. Manusia diberi nama karena manusia itu jumlahnya banyak. Sebab Allah satu-satunya, dia yang maha kuasa dan dia yang menciptakan segala-galanya. Karena itu kita patut menyembah dia bukan dengan memanggil namanya. Tetapi ketika dia menjadi manusia, baru kita bisa memanggil namanya Yesus. Karena dia sama dengan kita. Dia juga bisa makan, bisa minum, dia bisa rasa lapar, dia bisa rasa haus, dia juga bisa tidur. Dan seterusnya. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, Allah itu roh. Jadi dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada orang melihat sosok Allah. Ya, sekali lagi, dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah, dari Kejadian sampai Malayaki tidak pernah ada orang melihat sosok Allah. Baru dari ketika Allah datang, Injil Matius sampai di Wahyu, baru ketika Allah datang menjadi manusia, dia menjelma menjadi manusia, baru manusia dapat melihat dia, meraba dia, bisa berbicara dengan dia. Ya. Sebab Allah itu adalah roh. Dari Kejadian sampai Malayaki, Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 memberikan penjelasan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia bisa melihat Allah ketika Allah menjelma menjadi manusia. Baru manusia dapat melihat dia, yaitu Yesus. Tetapi ketika Yesus kembali menjadi Allah, kembali naik ke surga, maka kembali ke surga yang disebut dengan kembali kepada Bapaknya di surga, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia lagi. Tetapi rohnya ada di dunia. Rohnya yang Maha Kudus ada di dunia, yang menyertai manusia, yang menuntun manusia. Karena dia Allah yang Maha Kudus, sekalipun dia kemudian menjadi manusia,
kemudian dia kembali kepada Allah, dia kembali kepada kealahannya karena dia Maha Kudus. Dia Maha Kudus. Ya, tidak ada seorang pun yang melihat sosok dia. Dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 kita coba perhatikan. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Lalu bagaimana kita dapat melihat atau mendapat sebuah gambaran seperti sosok Allah, atau seperti apakah sosok Allah kita itu? Dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu muncul di dalam gambar Yesus yang menjadi manusia. Makanya kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7, ketika Yesus berbicara dengan murid-murid, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yohanes 14 ayat 7. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata kepadaku, berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi dari sini jelas kepada kita bahwa Allah itu di dalam Yesus. Karena itu Kolose memberikan konfirmasi bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang kelihatan. Makanya ketika murid-murid Filipus berkata bahwa tunjukkanlah Bapa itu, Bapa yang dimaksudkan di situ adalah Allah. Tunjukkanlah Allah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Tetapi karena Yesus tidak dapat menunjukkan Bapa yang lain selain dirinya dia, karena dia satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, maka Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapa. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan melihat dia. Melihat siapa? Melihat Yesus. Yesus adalah siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Allah itu sendiri. Karena itu Yesus mengulangi lagi. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertanyaannya, apakah pada waktu Yesus datang di dunia surga kosong? Jawabannya adalah tidak. Sebab dia Allah Maha Hadir. Dia bisa hadir di mana-mana. Dan dia bisa sekaligus hadir di seluruh dunia. Tetapi dia satu-satunya dan tidak ada duanya atau tiga-tiganya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus sama saja. Saya memberikan satu kesimpulan. Sejak dari penciptaan alam semesta dan segala isinya sampai kepada sebelum Allah menjelma menjadi manusia, Allah itu adalah roh dan tidak seorang pun melihat dia. Kemudian Allah yang adalah roh menyatakan diri dalam wujud manusia, yaitu Yesus, barulah kita dapat melihat dia, wujudnya. Seperti kata Kolose, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan di dalam Yesus itu adalah gambar Allah. Kemudian Allah yang telah menjadi manusia, Yesus, kembali ke surga. Jadi Yesus yang telah menjadi manusia, ya, kemudian Allah yang telah menjadi manusia kembali lagi ke surga setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di dunia.
tetapi dia berjanji Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya, yang disebut dengan Parakletos. Jadi Roh Kudus yang disebut, yang Yesus janjikan itu bukan berbicara tentang satu sosok yang lain di luar daripada dirinya, tetapi dia berbicara tentang kemahakuasaan dia sendiri, bahwa sekalipun dia kembali ke surga, tetapi Roh-Nya yang kudus, yaitu kemahahadiran dia, akan menyertai kita selama-lamanya sampai ia datang kembali menjemput kita ke surga. Bukan berbicara kepada sosok yang lain yang akan datang, tetapi berbicara tentang Roh-Nya dia sendiri yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikianlah penjelasan firman Tuhan ini. Kiranya memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.